أسألك وحاصرك يا ذا الجلال والإكرام والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. Ya, Assalamualaikum, selamat malam mirsa. Anda menyaksikan Meja Bundar dan tadi Anda menyaksikan tayangan bagaimana Hafiz cilik melafalkan Al-Quran. Dan memang sesungguhnya Allah sudah menjelaskan, sudah diteruskan dalam ayat suci Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 9 yang mengatakan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami benar-benar memeliharanya. Inilah wujud dari bagaimana Al-Quran itu terpelihara kesuciannya dan kemurniannya. Tidak hanya yang tadi Anda saksikan, malam hari ini saya juga bersama Hafiz cilik dari Indonesia. Sudah ada adik-adik di sini. Mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu, ada Atika, ada Wafa dan juga ada Sauda. Di sebelah kiri saya ada Fawas dan Faris. Kita akan berbincang bersama mereka bagaimana caranya mereka belajar untuk menghafal Al-Quran. Tapi sebelumnya kita dengarkan bersama. Atika silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Subhanallah, luar biasa sekali pemirsa. Tadi ini ada adik-adik di sini, ada Hafiz dan juga Hafizah bagi mereka yang penghafal ayat suci Al-Quran. Mungkin saya ke Wafa terlebih dahulu ya. Wafa, sudah berapa lama Wafa belajar untuk menghafal Al-Quran ini? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Sudah berapa juz yang sudah dihafal oleh Wafa? Alhamdulillah udah 30 juz. Sudah 30 juz ya, sudah semuanya. Nah kalau Atika ini umurnya 7 tahun ya sayang ya? Nah sudah berapa juz hafalnya Atika? 20. 20 juz. Kalau Sauda ini umurnya 10 tahun? Iya, 10 tahun. Sudah berapa juz Sauda hafalnya? Alhamdulillah sudah 30 juz. 30 juz alhamdulillah ya. Ada nggak kesulitan Sauda atau Wafa ketika untuk menghafal ayat suci Al-Quran itu? Kadang ada, kadang juga enggak ada. Kalau sulitnya apa sayang? Kadang ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek, jadi sulit? Iya. Oh bukan karena panjang-panjang terus sulit enggak ya? Enggak, justru kalau pendek-pendek sulit ya. Kalau belajar ini selalu beramai-ramai dengan teman-teman? Iya. Iya, ada berapa orang satu kelasnya belajarnya? 30 lebih. 30 lebih. Di sini juga ada Fawas sama Faris. Boleh aku pinjam mic-nya sebentar? Nah, Fawas ini umurnya 7 tahun. Kamu sudah hafal berapa juz sayang? Hafal 12 juz. 12 juz. Susah nggak sih ngafalinnya? Kalau ayat-ayat yang pendek-pendek sih gampang, tapi kalau yang panjang-panjang dibaca berkali-kali juga jadi gampang. Juga jadi gampang ya. Oh, jadi intinya gampang sebenarnya belajar untuk menghafal Al-Quran ya, Fawas ya?
Iya. Ya. Nah, kalau kamu gimana sih cara menghafalnya? Bisa sampai hafal berapa juz tadi? 12 juz? Iya. Gimana cara menghafalnya? Bisa diajarin nggak? Mungkin teman-teman di rumah ada yang pengen juga bisa hafal Al-Quran. Gimana caranya? Kalau kalau di rumah biasanya ngafalinnya dari habis subuh. Habis subuh sama bunda disuruh ngafalin Quran satu hari satu lembar. Kadang satu lembar atau 2 lembar gitu. Tapi yang paling sering ngafalin 1 halaman. Tapi kalau ngafalinku yang paling sering dengerin. Jadinya kalau dengerin terus jadi kayak Jadi hafal hafal. gitu loh. Gitu. Pertama kali kamu mulai bisa baca Al-Quran, ingat nggak? Ingat Umur berapa tuh? umur 5 tahun selesai Iqra terus Quran. Langsung Quran. Kalau mulai untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran dari umur berapa? Dari umur 7 tahun. Mendengarkan? Dari umur 7 tahun. Oh 7 tahun. Kan Hafal. umurku kan 8 tahun. Oh umurnya 8 tahun, aku lupa ya 7 tahun tadi aku bilang umurnya 8 tahun ya. Nah ada Faris juga, kalau Faris sudah hafal berapa juz sayang? 21. Mic-nya boleh dipakai? 21. 21. Ada pernah ini nggak sih, aduh ini kayaknya ayat yang ini, surat yang ini susah nih ngafalinnya, pernah ngalamin gitu nggak? Pernah. Pernah, terus gimana caranya kalau biar hafal? Dibaca sebanyak-banyaknya. Dibaca sebanyak-banyaknya, diulang-ulang terus gitu ya. Kalau tadi Faris kan, Fawas belajarnya habis sholat subuh. Nah kalau Faris kapan belajarnya? Di rumah. Di rumah, habis sholat subuh juga belajar ngafal? Siang-siang. Oh siang-siang, habis sholat subuh ngapain? Tidur ya? Tidur sekolah dulu. Oh sekolah dulu, kamu sekolahnya homeschooling juga atau sekolah biasa? Kalau di rumah sekolah biasa aja. Gitu. Nah kalau Atika gimana sayang, belajarnya gimana ngafalinnya? Hafalinnya malamnya dibaca 10 kali, habis itu paginya dihafal. Malamnya dibaca 10 kali, paginya udah hafal? Enggak, paginya dibaca lagi. Oh dibaca lagi. Apa saya nggak kedengeran? Kalau misalnya pendek sendiri, habis itu baru di storing Oh baru di store ke siapa nih? ke ustazah. Oh ke ustazah, jadi setiap udah hafal, kasih tahu ustazahnya udah hafal nih gitu? Enggak, langsung di storing. Oh langsung di storein. Store itu gimana sih sayang? Store nih, oh, ibu ustazah ini saya sudah hafal gitu? Habis itu store, Qurannya dipegang sama ustazahnya, kita bunyi. Oh gitu, Qurannya dipegang sama ustazahnya, kamunya baca, melafalkan gitu ya, mengeluarkan ayat-ayatnya begitu. Begitu, Wafa? Benar sama, caranya gimana kalau Wafa? Sama juga kayak Atika. Mm-mm, Malamnya dibaca 10 kali, mm-mm. besoknya dihafalin. Setornya langsung 1 halaman. Setor langsung 1 halaman, istilahnya itu setor diperdengarkan ke ustazahnya ya. Oke, nanti kan tadi kita sudah mendengarkan Atika, Wafa sama Saudah bagaimana melafalkan ayat suci Al-Quran. Nanti saya juga mau mendengarkan Faris dan Fawas ya, nanti juga dibaca ya, dilafalkan. Tapi kita jeda dulu sejenak, Meja Bundar akan kembali, saya jeda saat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali Meja Bundar. Kalau tadi kita sudah mendengarkan Atika, Sauda dan juga Wafa, sekarang saya mau mendengarkan Fawas dulu untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Boleh Atika dipinjam mic-nya saya? Nah, Fawas silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailah 30 lailatan wa atmamna bi'ashrin fatamma miqatuhu rabbi 40 lailah
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. Iya, subhanallah, itu tadi Fawaz dengan surat apa tadi Fawaz? Al-A'raf Al-A'raf ayat 140 sampai 141. Bisa ceritakan nggak? Tahu nggak apa isi dari ayatnya tadi itu? Tadi kan Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, bilang kepada Nabi Musa kan mau diturunkan kitab Taurat kan. Nah, terus habis itu 30 hari di sana 1 bulan kan. Nah, terus habis itu sama Allah ditambah 10 jadinya 40 hari. Nah, terus habis itu Nabi Musa alaihi salam bilang ke adik sepupunya Harun. Harun, tolong kaumku ini jagalah dan jangan sampai dianya kafir kan. Nah, terus habis itu pas Nabi Musa sudah sampai gunungnya, kata Nabi Musa gini, ya Allah, boleh enggak kamu melihatkan wajahmu? Terus habis itu gini, kata Allah, boleh seandainya kalau gunung itu enggak meletus. Nah, pas dilihatkan wajahnya Allah, sedikit aja sinarnya langsung jatuh. Langsung jatuh Nabi Musa alaihissalam. Jatuh ke bawah, terus pingsan. Terus habis itu pas bangun, terus habis itu Nabi Musa bertaubat, ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang pertama-tama orang mukmin. Sudah, itu ceritanya Nabi Musa yang ingin melihat ingin wajah melihat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Fawaz ya bisa menjelaskan itu dari isi ayatnya kurang lebih seperti itu. Nah, Fawaz bisa menghafal itu dan tafsir dari isinya, begitu ya Bu Sarmini ya. Nah, Ibu Sarmini di sini ada dari Rumah Quran Utrujah ya, sebagai pengelolanya. Nah, ini memang didirikan memang untuk menjadi tempat belajar bagi anak-anak itu di sini Bu ya. Dari mana saja biasanya nih anak-anak yang belajar? Anak-anak dari jauh-jauh sih Bu ya. Apalagi awal-awal itu dari Kalimantan Timur, yang pelosoknya lagi dari Sangatta, 7 jam dari Balikpapan. Ada juga yang dari Surabaya. Ada dari berbagai daerah begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih kegiatan anak-anak ini di Rumah Quran, kami sudah menyiapkan tayangannya. Mungkin kita akan mengajak pemirsa untuk melihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Bagi pemirsa yang tinggal di daerah Kampung Rambutan, mungkin sebagian sudah mengenal keberadaan Rumah Quran Utrujah. Disinilah tempat di mana anak-anak usia 5 sampai 17 tahun belajar menghafal Al-Quran. Nah, ingin tahu bagaimana aktivitas mereka? Mari ikuti saya. Assalamualaikum adik-adik.
Pondok yang dikenal dengan nama Rumah Quran ini berdiri di atas tanah seluas 900 meter persegi. Utrujah kini lebih dikenal sebagai salah satu tempat anak-anak belajar menjadi hafiz dan hafizah penghafal Al-Quran. Rumah Quran Utrujah didirikan pada tanggal 6 Maret 2012 oleh Ibu Sarmini yang didukung suaminya. Perempuan lulusan International University of Africa Sudan ini merupakan pengajar bahasa Arab untuk orang asing. Seiring berjalannya waktu, cita-cita mulia Ibu Sarmini terus berkembang dan akhirnya menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Dari posisinya, Rumah Quran Utrujah seolah terpisah dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Suasana tenang sangat mendukung kenyamanan anak-anak untuk belajar dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka belajar. Karenanya, hanya dalam hitungan bulan, sebagian anak-anak sudah mampu menghafal beberapa juz Al-Quran. Bahkan ada sebagian anak-anak di sini sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Setiap harinya selesai sholat subuh, mereka mulai mempelajari Al-Quran hingga tiba waktu sholat zuhur. Meski begitu, tidak semua kegiatan di sini terkonsentrasi pada hafalan Al-Quran. Aktivitas keseharian seperti memasak dan bersih-bersih juga diterapkan guna mengasah kemandirian santri. Pemirsa, ternyata menghafal Al-Quran tidak terbatas oleh usia. Contohnya adik-adik kecil yang ada di sini. Mereka bisa menghafal Al-Quran dan semoga itu bisa menginspirasi Anda semua di rumah. Kembali ke Anggi di studio. Iya, itu tadi laporan dari Lili Kurnia langsung dari Rumah Utrujah. Nah, Ibu Sarmini, jadi ini mereka datang dari berbagai macam daerah ya. Artinya mereka juga diinapkan di sana, ada asramanya di situ ya. Kegiatan untuk menghafal Al-Quran ini berapa orang yang mengajarkan di sana? Pengajar yang menangani langsung, artinya yang di lapangan langsung itu ada 3 orang. Tapi kalau yang di belakang itu banyak. Ya, karena kalau yang mengajar langsung itu ada bagian yang tadi disampaikan anak-anak menerima setoran ustadzahnya. Itu ada 3 di pagi hari. Nah, bagian yang menerima murojaah di sore hari beda lagi. Kemudian yang menangani perkembangan atau yang bagian kurikulum dan akhlak beda lagi. Apa sih mungkin cara yang paling gampang nih? Mungkin juga buat pemirsa di rumah ingin mulai menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran pada anak-anaknya di usia dini. Gimana cara paling mudahnya? Motivasi saja, motivasi baik, motivasi itu berupa materi maupun maknawi. Yang lebih penting ditekankan itu maknawi, komunikasi bahwa apa sih keutamaan, kenapa sih mesti dekat dengan Al-Quran, apa sih yang Allah janjikan. Nah, kita nggak perlu ngarang-ngarang karena hadis Rasul itu udah banyak banget. Ketika mereka penghafal Quran jasadnya dijaga ketika nanti meninggal, bagaimana memberi syafaat 40 anggota keluarganya, bagaimana memakaikan mahkota pada orang tuanya, bagaimana nanti dia sendiri menggunakan baju kemuliaan dan lain-lain, itu sudah sangat lebih dari cukup. Tapi tetap motivasi materi kita ikutkan juga. Baik, nanti mungkin saya juga akan ngobrol nih dengan Fawas. Kenapa sih kamu tertarik untuk belajar Al-Quran? Tapi nanti ya. Kita jeda dulu sejenak ya, nanti kita juga akan bergabung dengan satu keluarga di Medan, Sumatera Utara. Ada seorang bapak dengan 8 anaknya yang ke-8-8-nya ini hafiz Quran dan juga hafizah Quran. Usai jeda saat lagi di Meja Bundar. Ya, kami lanjutkan kembali Meja Bundar. Saya mau ke Fawas dulu. Fawas, kamu baru bergabung katanya ya di Rumah Quran 1 bulan. Nah, sebelumnya itu gimana sih cara belajarnya untuk menghafal Al-Qurannya? Maksudnya belajar Al-Qurannya gitu. Iya. Kalau di rumah yang aku sampaikan tadi. Oh gitu. iya, katanya dari Mesir ya tadinya ya tinggalnya ya? Enggak, aku tinggalnya di Sidoarjo, cuman Abi aja kuliah di Mesir. Berapa lama kamu di Mesir waktu itu ikut abinya? 18 bulan. Ngapain aja di situ, Fawas? Ngafalin Quran sama sekolah umum. Gitu. Kalau Fawas sendiri kenapa sih tertarik untuk menghafal Al-Quran? Apa yang membuat Fawas pingin menghafal Al-Quran? Biar nanti kalau di surga kata Allah kan, siapa yang suka membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, nanti dia pas di padang mahsyar kan panas kan di sana, nanti ada 2 syafaat, ada 2 awan, yang kan satu awan kan
yang suka baca Al-Baqarahnya, yang satu Awan yang suka baca Al-Imran. Begitu. Itu penjelasannya dari Pak Mas. Oke, Ibu Sarmini, pernah nggak sih anak-anak ini kan sudah belajar banyak ya, mungkin mereka apa ya, lomba untuk menghafal Al-Quran segala macam. Prestasi-prestasi apa mungkin yang sudah diraih dari anak-anak ini? Kalau ini kan kita rumah Qurannya baru ya, baru 2 tahun. Kalau untuk lomba-lomba kita belum mengikutkan mereka. Sebenarnya terbuka saja saya menaruhkan, tapi dari lembaga sendiri belum mengikutkan mereka. Karena biasanya kalau dari kami sendiri, karena kami itu ingin spesifikasi rumah Quran kami itu cepat, karena anak-anak kan homeschooling semua, bagaimana Quran cepat selesai kemudian belajar yang lain. Nah kalau kita ikut lomba-lomba ini rata-rata nggak kita fokus ya. perbaikan performa, menyiapkannya sekian, bahkan bisa 1 bulan 2 bulan. Ini sementara kalau untuk nambah, apalagi kalau anak-anak besar ya SMP SMA 2 bulan itu bisa dapat 3 juz. Nah kalau itu tersetak untuk performa lomba itu sayang sekali. Baik, nah kita akan mencoba lagi ya untuk bergabung, berbincang dengan Pak Adam Sukiman di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Adam, ini kita lihat dari sini ada banyak sekali di sana, ada berapa orang, putra-putrinya ada 8 ya Pak Adam ya? Nah, Alhamdulillah insya Allah. iya. Pak Adam bisa diceritakan nggak, ini katanya Anda memang dari dulu memiliki cita-cita agar anak-anak Anda menjadi hafiz dan hafizah, menghafal Al-Quran. Bagaimana awalnya Anda memotivasi anak-anak untuk belajar menghafal Al-Quran ini Pak Adam? Insya Allah Ta'ala berkat dorongan Tuan Syekh Azra'i Abdul Raub itu, kalau bisa Ananda Sukiman melebihi dari Sukiman, bisa menghafal Quran, bisa menyampaikan apa maksud yang dibaca dari Al-Quran itu, bukan hanya dihafal saja. Pak Adam, sekarang anak Anda yang paling kecil usianya berapa? Sudah bisa hafal berapa juz? Insya Allah dia karena sudah lanjutan atas kelas SMA kelas 1 naik kelas 2, dari mulai kelas 1 tetap ngapal, tetapi tidak seperti dulu. Kalau dulu 1 hari itu 1 lembar, dari mulai kelas 1 SD insya Allah saya terapkan harus bisa 1 lembar. Tapi tidak tinggal balik. Nah, sudah kelas 3, kelas 4 barulah dia timbal balik 1 lembar. Baik Pak Adam, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, mungkin kita juga akan berbincang dengan putra-putrinya, tapi kita harus jeda dulu sejenak, Meja Bundar kembali sesaat lagi.
Ke Medan ada dari keluarga Pak Adam Sukiman. Sekarang juga sudah bergabung bersama saya keluarga Ibu Wiryaningsih. Selamat malam Bu Wiryaningsih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, ini Mbak Anggi. putranya ya Bu ya? Iya, Muhammad Basir. Said Basir. Usianya 18 tahun, Iya. seorang hafiz Quran juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sebelum ke Basir saya mau ke Ibu dulu Bu Wiwit. Ya. Apa sih yang dirasakan Ibu, ini kan Anda punya putra putri 11 orang ya? Alhamdulillah, tinggal 10 sekarang. Ya ada 10 orang. Semuanya hafiz dan hafizah. Sedang menghafal Sedang semuanya. menghafal Alhamdulillah. semuanya. Bisa diceritakan nggak Bu, apa nih yang menjadi motivasi bagi Ibu untuk mengajarkan anak-anak menghafal Al-Quran? Iya. Pertama memang ini harus dipahami oleh kita semua Mbak Anggi ya, bahwa umat Islam ini harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci, petunjuk buat kita semua. Nah yang kedua memang mencintai Al-Quran itu bagian dari hidayah dan hadiah dari Allah. Nah karunia inilah memang yang diberikan oleh Allah kepada kami dan kita semua, mungkin termasuk anak-anak di sini, tidak diberikan kepada setiap orang. Tapi memang kecenderungan kita semua ini akan diarahkan oleh Allah. Allah akan memberikan sesuai dengan kecenderungan kita. Jadi proses mencintai Al-Quran ini adalah sebuah proses yang tumbuh dari hati kita semua, karena memang pertama ini adalah hidayah dari Allah. Dan kita meyakini bahwa dengan Al-Quran insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Nah itu kuncinya, bahagia dunia dan akhirat. Betul. Apa sih yang sudah Anda rasakan Ibu Wiwit, mungkin dengan keluarga juga, manfaat-manfaat seperti apa yang dirasakan oleh keluarga terutama dengan menjadi hafiz dan hafizah ini? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Innallaha minan nas ahlin kilamanhum ya Rasulullah. Qala ahlul Quran hum ahlullah. Jadi yang kami rasakan bahwa orang-orang yang disebut keluarganya adalah orang-orang yang mereka disebut ahlul Quran. Yaitu orang yang menjaga Al-Quran. Keluarga yang menjaga Al-Quran. Kami merasakan selama ini adalah keberkahan di dalam keluarga. Ya alhamdulillah kami merasakan begitu banyak kemudahan, keberkahan, rahmat Allah diturunkan kepada keluarga kami. Salah satu yang kami sangat rasakan adalah anak-anak kami kemudian seiring dengan itu berprestasi semuanya. Apa tuh, boleh diceritakan nggak apa saja prestasinya anak? Baik dari satu sisi capaian prestasi akademiknya, rata-rata ranking 1 di kelasnya. Belum juga ada yang juara olimpiade IPS waktu itu sama saya SMA-nya, tingkat DKI. Ada juga yang bahkan adiknya Basir yang nomor 10. Dia baru menyelesaikan setoran hafalan 21 juz. Kemarin lulus, nilai Eptanas murninya, UN-nya itu tertinggi di sekolahnya. IPA-nya itu angkanya 10. Jadi insya Allah dengan kita menghafal Al-Quran bahkan akan merangsang bagian-bagian otak yang lainnya itu untuk juga memudahkan Oh itu belajar. berpengaruh ya? Berpengaruh juga bagi anak-anak untuk karena menghafal itu kan merangsang daya pertumbuhan hafal. sel otak kita dan kemudian merangsang juga yang lain. Hikmah yang lain adalah juga insya Allah dengan kita mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak kecil, Allah akan menjaga anak-anak kita sebagaimana kita menjaga Al-Quran. Al-Quran itu ya. Jadi Al-Quran kita taruh di dada mereka, Al-Quran dibawa oleh mereka, dan insya Allah Al-Quran akan menjaga perilaku dan akhlak mereka, insya Allah. Nah ini dari orang tuanya seperti itu. Nah dari anaknya, dari Basir. Kamu sendiri merasakan nggak Basir manfaat dengan hafal ya 30 juznya itu ya? Alhamdulillah. Al-Quran, alhamdulillah hafal. Merasakan nggak sendiri apa manfaat-manfaat dari menghafal Al-Quran ini? Tentu ya, sangat merasakan sekali. Banyak sekali hingga saya sendiri kadang sempat lupa. Tadi sebelum diingetin sama ibu saya sempat lupa. Sebenarnya apa manfaat Quran buat saya? Karena saking banyaknya. Di antaranya, alhamdulillah ya, saya sudah umroh 4 kali. Ya. Dan seluruhnya karena ya Allah membalas ganjaran dari hafalan Al-Quran tersebut ya. Dua dari 4 ini adalah hadiah dari Arab Saudi. Satu karena memenangi lomba Musabaqah Fahmil Quran Karim tingkat nasional yang diadakan oleh organisasi Quran sedunia di Jeddah, diadakan nasional di Indonesia dan menang juara 1, dikirim ke Jeddah ya. Ya. Tahun 2012. Kemudian tahun kemarin bulan Mei ini saya memenangi lomba seleksi tilawatil Quran tingkat nasional di Bangka Belitung tahun 2013 dan bulan Mei kemarin mewakili Indonesia untuk MTQ internasional di Kuwait. Luar biasa, mewakili Indonesia itu ya? Dan kemudian bulan Februari sebelumnya ikut juga lomba Musabaqah Hifdzul Quran al Hadis. Jadi Musabaqah hafalan Quran hadis diadain oleh Kedutaan Arab Saudi di Jakarta.
tingkat nasional menang juara 2, kemudian maju ke tingkat ASEAN Pasifik ya. Oke. Berlomba bersama teman-teman dari Malaysia, Thailand, Myanmar, Brunei, Australia, New Zealand. Oke. Dan alhamdulillah mendapat posisi kedua dan diberikan oleh Raja Arab Saudi hadiah uang, umroh dan kemudian haji dari selama tahun ini. Oh, Menjadi alhamdulillah, undangan jadi luar biasa raja. ya. Berarti Basir merasakan sendiri dengan Ya. menghafal Al-Quran, bisa berprestasi di mana-mana gitu ya, dan memberikan Alhamdulillah. manfaat juga buat orang lain begitu ya. Sangat. Iya. Sekarang dari Bu Wiwi dan Basir dan Ibu Sarmini, kini kita akan berbincang kembali dengan keluarga Pak Adam Sukiman di Medan, Sumatera Utara. Ada Ali, putra dari Pak Adam. Selamat malam, Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, Ali mungkin bisa diceritakan sedikit Ali. Usia berapa Anda mulai belajar untuk menghafal Al-Quran? Kalau saya pribadi dimulai dari SD, Mbak. Ada kesulitan nggak Ali SD. pertama kali ketika mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, ada kesulitan nggak untuk menghafal ayat-ayat suci ini? Subhanallah, tentunya kami ini diajarkan oleh orang tua kami, tidak mulai dari Iqra maupun Alif Bata, namun akan tetapi langsung dengan Al-Quran. Orang tua kami membacakan satu ayat contohnya, misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Nah, jadi orang tua kami itu berulang-ulang sampai 10 kali dibacakan, kami hanya mendengarkan saja. Nah, kami dari abang-abang saya, kakak saya, adik-adik saya itu belum paham ataupun belum ngerti baca Al-Quran. Tapi Belum bisa dengan membaca, mendengarkan ya? orang tua kami, mendengarkan orang tua kami baca Al-Quran, alhamdulillah langsung kami masukkan ke dalam memori otak kami, alhamdulillah langsung kami hafal. Baik, terima kasih Ali Mutar doa atas waktunya beserta keluarga dan keluarga Pak Adam Sukiman. Terima kasih, mereka merupakan satu keluarga yang menjadi hafiz dan hafizah. Sama dengan keluarga Ibu Wiwi juga di sini ya. Kita akan berbincang lagi nanti terkait dengan hal ini usai jeda saat lagi di Meja Bundar. Ya, kita tiba di bagian akhir Meja Bundar. Saya mau ke Bu Wiwi. Bu Wiwi, apa sih yang menyebabkan anak-anak ini seperti yang tadi kita lihat sangat mudah untuk bisa menghafal Al-Quran? Ya, pertama memang ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan di dalam surat Al-Qamar sampai 4 kali ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi sampai walaqad itu sungguh-sungguh gitu. Benar bahwa Al-Qur'an akan dimudahkan buat kita semua untuk mengingatnya. Itu jaminan oleh Allah. Nah, jaminan Allah ini tidak sekedar jaminan tapi dibuktikan dengan otak yang Allah berikan kepada kita. Nah, dalam perkembangan usia anak 0 sampai 7 tahun itu disebut oleh para pakar neuropsikologi sebagai saat emas anak-anak untuk bisa menyerap apa saja yang dia dengar, dia rasakan, dia terima. Kadang-kadang tanpa perlu kita ajarkan secara lafal, dia mendengar saja dia akan bisa cepat seperti kaset akan merekam semuanya begitu. Seperti tadi keluarga Pak Adam tadi ya, dengan Termasuk tadi memperdengarkan, adinda kita, anak-anak kita, anak-anak Fawaz juga. dan anak-anak semua di Utrujah ini. Itu suatu pembuktian tentang kebenaran Al-Quran. Ya. Karena ada seorang sahabat namanya Abdurrahman As-Sulami, karena membuktikan itu ya, membuktikan Al-Quran tadi dan kemudian membuktikan sebuah hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. 40 tahun dia duduk hanya untuk melakukan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau anak-anak kita sudah sejak dini tadi 0 sampai 7 tahun dimaksimalisasi, istilahnya dipenuhi otaknya dengan Al-Quran, insya Allah ini akan menjadi Al-Quran yang berjalan. Begitu ya. Diberikan kemudahan oleh Allah. Bahkan bukan hanya Al-Quran saja, kecerdasan sosialnya, kecerdasan emosinya, termasuk kecerdasan yang intelijensinya. Iya, iya. Saat saya melakukan penelitian terhadap 10 anak yang rata-rata mereka menghafal Al-Quran di atas target hafalan sekolah, ternyata terbukti bahwa prestasi akademiknya juga nilai rata-ratanya antara 8 sampai 10 angkanya, dan kemudian kepemimpinan leadership di sekolahnya juga bagus. Ya. Nah, ini Ibu Sarmini yang juga berpengalaman, anak-anak didik Anda ini juga di usia-usia yang sangat muda ya mereka untuk mulai menghafalkan Al-Quran. Iya. Jadi ada kemudahan-kemudahan di situ untuk mereka menghafalkan Al-Quran. Anda lihat sendiri seperti itu ya? Iya, Masya Allah. Dari
Karena kalau Bu Ustazah Wiwi tadi kan putranya sendiri barangkali Iya. lebih ada sisi homogennya karena ayah bundanya satu. Kalau kami kan ayah bundanya banyak beragam. Dari mulai ada yang punya dalam tanda petik ya permasalahan sosial, ada yang mungkin yang ketika masuk itu ada punya permasalahan sisi akhlak, ada yang masuk punya permasalahan akademis dalam tanda petik mungkin ada remedi-remedi awalnya di sekolahnya. Masya Allah seiring dengan Qurannya banyak, karena kita kan intensif tadi ya tiap hari, perolehan Qurannya makin lama makin banyak. Kalau awalnya hanya bisa 3 baris 5 baris, karena sudah diasah, ibarat mobil itu udah dipanasi, udah panas tinggal ngebut. Jadi pada akhirnya bisa 2 halaman, sekian halaman, dan seiring dengan itu prestasinya juga naik. Yang Prestasi awalnya, akademisnya juga iya, bagus. yang awalnya remedi-remedi, nggak ada lagi yang remedi-remedi. Yang awalnya sosialnya hanya mojok, nggak mau ngomong, maunya ngapal doang, akhirnya bisa bertegur sapa. Dan yang lain-lain. Itu juga Bashir juga Anda merasakan ya ketika dengan menghafal Al-Quran itu juga menstimulasi otak untuk bisa bagus juga sehingga berprestasi di bidang akademis. Iya, sangat. Jadi ya tadi terbiasa menghafal Al-Quran yang potongan-potongannya itu kecil-kecil ya, huruf-huruf itu kan sulit ya. Kalau baru awal membaca. Dan ketika sudah terbiasa dengan baris-baris yang mepet-mepet dan ketika kita terapkan ke hafalan-hafalan pelajaran. Cepat itu belajarnya. Cepat sekali. Oke. Dan terbukti di kelas saya, alhamdulillah ya, selalu dapat ranking 3 besar sampai kemarin semester 1. Dan 3 besar itu semuanya hafid Quran. 3 besar itu semuanya hafiz Quran, alhamdulillah. Nah sekarang juga Hafiz katanya juga akan melanjutkan sekolah ya Bu ya? Insya Allah ke Maroko. Iya, alhamdulillah kemarin lolos di tes di Maroko. Oh ikut tes juga di situ. Dan tertinggi lagi nilainya. Nilainya tertinggi Ya, juga. dari alhamdulillah. 578 orang, yang diambil hanya 15 orang. Ha-ha. Dan alhamdulillah saya peringkat pertama. Oh di urutan pertama lagi. Iya. Alhamdulillah. Baik, subhanallah saya mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa tadi ya dan juga adik-adik tadi dengan menampilkan bagaimana mereka bisa melafalkan ayat suci Al-Qur'an dan juga tidak hanya membaca ya Bu ya, juga menjelaskan artinya di sana. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita malam hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi pemirsa kita dimanapun berada. Terima kasih. Ibu Wiwi sudah hadir, Bashir dan juga Bu Sarmini. Adik-adik di belakang juga terima kasih, selamat malam. Dan mudah-mudahan acara ini di bulan Syawal ini juga memberikan inspirasi dan juga manfaat untuk Anda semua. Sekali lagi saya akhiri meja bundar, saya Dwi Anggia, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa dan selamat malam.